Untuk itu selanjutnya Bapak Zainul Fatah SE kami persilakan. Baik, terima kasih. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisti wa la yajrimannakum syananu qaumin ala alla ta'dilu i'diluhu aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Hadratul Mukarramin, para tokoh yang hadir, wabil khusus Kepala Pemerintahan Demak, Ibu Dr. Haja Astiana selaku Wakil Bupati, selaku Bupati Demak, mohon maaf. Semoga tetap senantiasa sehat dan panjang umur. Yang kami muliakan, kami banggakan Wakil Bupati Demak, Bapak Kiai Haji Muhammad Badruddin, dan seluruh para unsur pejabat yang hadir. Alhamdulillah, para tokoh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah yang telah hadir, wabil khusus Bapak Kapolres kita tercinta, Bapak Ajun Komisaris Besar Polisi Adi Cahyanugraha, Sarjana Hukum, Sarjana Ilmu Kepolisian, dan Magister Sains. Pak Dandim yang kami cintai dan sangat kami cintai, Pak Letnan Kolonel Kavaleri Mariotos, Sarjana Ekonomi, Magister Sains, dan Magister Manajemen. Kenapa saya sebut semua titel? Karena titelnya Ketua DPR yang paling sedikit Pak Dandim, kira-kira begitu. Pak Kajari Demak, Pak Hendra yang mewakili pada forum Musren yang hari ini, Ketua PN hadir, harus sekretaris yang mewakili, dan seluruh para tamu undangan, tokoh masyarakat, tokoh agama, unsur pimpinan kecamatan, kepala desa, dan seluruh para tamu undangan yang kami muliakan. Para wakil ketua DPRD yang hadir secara langsung maupun virtual yang kami muliakan, para ketua-ketua komisi, dan seluruh para anggota DPR yang kami banggakan. Ketua Panitia Bu Masbahatun Ni'amah, Kepala Bapperida. Bu Masbahatun hari ini menjadi idola anggota DPR. Karena insya Allah seluruh apa yang menjadi aspirasi pokok-pokok pikiran DPRD tertampung dalam Bapperda semua. Terima kasih Bu Nini. Semoga mitra kerja kita semakin produktif dan semakin nyata untuk bekerja dan berjuang untuk rakyat. Pak Sekda yang kami muliakan, semoga senantiasa kuat dan terus dilimpahkan anugerah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang saya muliakan, terima kasih sekali kami sampaikan kepada Kepala Bapperda atas atensinya pada siang hari ini. Kami diberikan kesempatan untuk memberikan sedikit masukan dan saran bagaimana dokumen perencanaan RPJMD ini agar supaya komplit, lebih sempurna, dan terarah untuk melakukan pembangunan dan proses kegiatan kesejahteraan masyarakat. Terima kasih sekali kami sampaikan kepada Ibu Bupati, dan mohon maaf seringkali acara musren kita memang melalui Zoom, tapi insya Allah meskipun fisik kami Zoom, tetapi batin kami bersama panjenengan semua yang hadir di sana. Ibu Bupati dan seluruh Forkopimda yang kami muliakan, penting sekali bahwa perlu saya sampaikan, terutama adalah mengenai rencana-rencana strategis pembangunan ke depan. Yang utama adalah kita perlu ketahui
Pembangunan infrastruktur sangat penting, tetapi yang lebih penting adalah pembangunan infrastruktur yang terarah dengan mitigasi bencana. Sudah seringkali setiap tahun, setiap musim penghujan tiba, kita selalu dilanda musibah bencana banjir tiba. Persoalannya adalah klasik, di mana selalu tanggul-tanggul sungai tidak kuat menampung derasnya aliran sungai yang meluap. Kemarin terima kasih kami sampaikan kepada Pak Kapolres yang telah meninjau langsung bagaimana keadaan bencana masyarakat di lapangan. Ibu Bupati, perlu saya sampaikan, mitigasi bencana ini sangat penting, sangat harus kita lakukan secara bersama-sama. Infrastruktur harus diarahkan ke situ dulu, supaya apa yang kita canangkan, supaya apa yang kita bahas, supaya apa yang kita diskusikan dalam seluruh komponen RKPD ini paling tidak menjawab persoalan yang kita hadapi hari ini. Mitigasi bencana sebagai bagian dari titik keseriusan pemerintah daerah untuk melakukan upaya-upaya pencegahan dini yang selama ini melanda masyarakat kita. Saya sampaikan Ibu Bupati, ribuan hektar sawah petani semua terendam oleh air. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana keadaan masyarakat kita hari ini yang sangat pedih di tengah-tengah situasi bagaimana mereka melangsungkan reproduksi pertanian, kemudian bencana tiba dan semua sektor pertanian lumpuh oleh genangan air. Ini yang harus turun lapangan. Tidak hanya soal bantuan beras, tidak hanya soal bantuan minyak goreng atau Indomie, tetapi pemerintah harus hadir bagaimana lahan-lahan sawah milik petani yang tergenang air itu bisa diganti, dikompensasi menjadi bagian dari jerih payah rakyat kita yang selama ini. Saya yakin Dinas Pertanian, saya minta untuk turun lapangan melihat situasi keadaan sawah-sawah petani kita. Apakah hari ini masih tergenang air atau sudah tidak tergenang air? Itu harus dilakukan secepat-cepatnya. Yang kedua adalah mengenai kualitas sumber daya manusia. Ibu Bupati yang saya banggakan, kualitas sumber daya masyarakat kita masih banyak sekali masyarakat yang pendidikannya di bawah strata 1. Ini harus menjadikan komponen penting bahwa pendidikan adalah komponen yang bisa menjamin kualitas kehidupan. Pemerintah daerah harus hadir bersama anggaran bagaimana sasaran kelompok-kelompok masyarakat yang tidak mampu harus dibantu untuk ditingkatkan keberlangsungan pendidikannya. Yang sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar 45 bahwa kita memiliki tugas dan kewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang ketiga adalah penguatan ekonomi daerah. Sekali lagi ini penting saya sampaikan kepada Ibu Bupati dan seluruh jajaran pemerintah daerah, penurunan angka kemiskinan ini menjadi target RPJMD. Meskipun saya baca kemarin rilis dari BPS tahun 2023, angka kemiskinan kita masih tinggi 12,1%. Saya berharap supaya seluruh kerja-kerja RKPD ini difokuskan dalam rangka penurunan angka kemiskinan, meskipun yang 1 digit. Ini sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam rangka mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat, terutama yang ekstrim. Yang kedua adalah mengenai pengangguran yang semakin besar. Pengangguran yang semakin besar, angkatan kerja produktif, ini harus disikapi menjadi tugas pokok kewajiban pemerintah bagaimana menyiapkan kerangka-kerangka kerja yang produktif supaya angkatan kerja ini tidak menumpuk menjadi pengangguran yang semakin besar.
Saya yakin dengan tingkat pola manajemen keuangan dan pola efisiensi yang efektif dalam penggunaan anggaran ini mampu kita rombak menjadi kegiatan-kegiatan yang produktif yang mampu menampung angkatan-angkatan kerja masyarakat. Terutama daya dukung UMKM kita, Ibu. Grebek besar jangan hanya diisi hiburan-hiburan yang bersifat komersil, tetapi UMKM kita perlu diberdayakan. Pameran-pameran kuliner, pameran-pameran yang bersifat positif yang menjadi produk masyarakat kita harus pula kita angkat ke permukaan publik. Grebek besar ini adalah kekayaan warisan pendahulu kita yang harus kita rawat seluruh nilai-nilai budaya kita. Seluruh nilai-nilai keberagaman yang ada di masyarakat kita harus kita angkat. Oleh karena itu saya mendukung langkah-langkah pemerintah daerah dalam melakukan penataan ulang isi yang ada di dalam kegiatan grebek besar. Grebek besar harus dinikmati seluruh masyarakat, tidak hanya dinikmati sebagian masyarakat. Grebek besar harus menjadi tumpuan ekonomi masyarakat secara luas. Itu yang mungkin saya sampaikan. Yang terakhir adalah pelayanan publik, Ibu. Pelayanan publik terutama bidang kesehatan, saya berharap agar rumah sakit, puskesmas selalu merevitalisasi pelayanan masyarakat yang unggul, yang mampu melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya. Masyarakat kita ketika datang berobat tidak perlu menunggu lama-lama. Ketersediaan dokter ini harus menjadi PR pemerintah daerah. Adakah pelayanan yang baik ketika orang sakit hadir di rumah sakit, dia langsung mendapatkan pelayanan untuk pengobatan dan sebagainya. Ini harus ditingkatkan. Di zaman era digitalisasi, tidak ada orang lagi menunggu pelayanan kesehatan yang terlalu lama. Birokrasi harus jemput bola. Birokrasi tidak boleh menjadi sesuatu yang dilayani, tetapi menjadi pelayan masyarakat. Insya Allah kalau seluruh revitalisasi pelayanan publik ini dilayani dengan baik, maka tata kelola pemerintahan daerah ini akan menjadi tata kelola yang clean government dan good government. Kemudian yang paling menjadi penting lagi adalah isu lingkungan hidup, tata kelola sampah. Sampah menjadi cermin kualitas kehidupan masyarakat kita. Saya setuju bahwa hari ini tidak hanya menjadi tugas tanggung jawab pemerintah. Mari pemerintah daerah membuat gerakan ke seluruh lapisan masyarakat untuk kebersihan lingkungan masing-masing. Anggaran lingkungan hidup bisa diperbesar untuk menambah seluruh perlindungan kebersihan di kawasan masing-masing. Terutama Pak Sekda tadi banyak menyampaikan seringkali industri permukiman tidak bertanggung jawab terhadap tata lingkungan air. Nah ini perlu saya sampaikan juga Pak Sekda agar penataan kondisi lahan hijau juga harus perlu ditertibkan. Pemerintah daerah harus detail, harus dicek, sekali lagi dicek apakah selama ini industri permukiman yang telah berjalan itu memakai lahan hijau atau tidak. Sebab sesuai dengan Impres bahwa kita memiliki kewajiban dalam rangka untuk ketahanan pangan dan swasembada pangan. Yang pertama yang kita lakukan adalah selamatkan lahan-lahan hijau kita. Itu saja yang kami sampaikan dan sekali lagi terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Bupati dan seluruh jajaran pemerintahan ikut mendoakan Bupati kita sebentar lagi mau naik haji. Mudah-mudahan diberikan predikat haji yang mabrur. Allahumma ja'alkum hajjam mabrura wa sa'yakum sa'yam mashkura wa dzambakum dzamban maghfura. Nitip doa Bupati semoga seluruh masyarakat Demak dijauhkan dari segala mara bahaya, dijauhkan dari bala dan dimudahkan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih para tokoh masyarakat yang hadir.
Terima kasih para Forkopimda, Pak Kapolres, Pak Dandim, dan seluruh para tamu undangan. Mudah-mudahan apa yang kita rencanakan pada siang hari ini, mudah-mudahan apa yang kita bahas pada hari ini selalu bisa memberikan dampak positif dan manfaat kepada masyarakat. Terutama bahwa hari ini keadaan masyarakat kita yang hari terkena dampak abrasi, saya berharap meskipun tanggung jawab ini besar, tetapi pemerintah daerah tidak boleh abai dan lena terhadap kondisi masyarakat kita yang ada. Sesulit apapun, seberat apapun, masyarakat akan jauh sulit dan lebih berat dalam menghadapi suasana abrasi selama ini. Kita bareng-bareng Bupati, Pak Wakil, Pak Dandim, Pak Kapolres, kita insya Allah senantiasa membersamai masyarakat kita dan kita tidak pernah meninggalkan masyarakat kita. Kita selalu senantiasa mencintai mereka, mendoakan mereka. Semoga apa yang seluruh terjadi hari ini, semoga akan segera dinormalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih dan mendoakan semoga semua yang hadir sehat, panjang umur, dan selalu bisa memberikan kebijakan-kebijakan yang manfaat untuk rakyat. Dari kami, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.